Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dwi Arjuna. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah diberikan pada perkuliahan sistem cerdas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang intelligence of robot dan penelitian serta pengembangan di masa kini dan di masa yang akan mendatang. Sebelumnya terdapat jenis-jenis intelligent robot. Ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama yaitu industrial robot atau dikenal sebagai robot industri. Robot ini digunakan untuk kepentingan industri layaknya manufaktur dan untuk membuat proses produksi dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian yang kedua, service robot atau robot pelayan. Di sini robot pelayan memiliki gunaan untuk melayani manusia sebagai pembantu ataupun asisten dan lain sebagainya. Kemudian terdapat spesialis robot, yaitu robot spesialis, yaitu robot ini memiliki sebuah fungsi khusus yang diciptakan untuk menempati suatu tugas yang dikehendaki oleh pembuatnya. Selanjutnya, pertama saya akan memaparkan grafik, yaitu pasar penjualan intelligent robot atau perkembangannya ini dari tahun 2012 hingga 2017. Pertama, robot industri. Robot industri memiliki permintaan pasar yang besar, berkembang sebesar 14,7 miliar US dollar dengan grafik hampir memenuhi 70% lebih dari robot-robot ini secara global. Kemudian robot spesialis menduduki peringkat kedua permintaan pasar dengan nilai perkembangan sebesar 5,6 miliar US dollar. Kemudian robot service menduduki peringkat terakhir berkembang besar 2,9 US dollar. Ini dapat grafik lagi, yaitu pengembangan robot intelijen. Ini menjelaskan status pengembangan, grafik penjualan, dan rasio perkembangan pada tiap jenis-jenis robot. Pertama, pada nilai industrial robot, dapat pada paling kiri. Bisa dilihat grafiknya, nilai jual tiap tahun meningkat dan rasio perkembangan mengalami naik turun. Yang kedua, spesialis robot. Robot berkembang secara meningkat tiap tahunnya. Namun untuk rasio peningkatan, terdapat peningkatan paling puncak pada tahun 2014 ke 15 dan nilai jual meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian yang paling kanan, yang terakhir, servis robot. Nilai jual dan rasio perkembangan naik secara pesat dari tahun ke tahun. 4 mengalami penurunan rasio perkembangan pada tahun 2017, kemudian akhirnya meningkat sampai saat ini. Penelitian dan aplikasi teknologi robot intelijen. Terdapat jenis-jenis robot industri atau intelligent robot. Ini industrial robot. Ini saya akan menjelaskan robot industri. Seperti terlihat pada gambar, terdapat beberapa jenis robot yang sudah berkembang oleh beberapa perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Pertama, terdapat Rethink Company dari Amerika Serikat. Robot ini dapat melakukan pekerjaan berulang kali dan bekerja secara mandiri dan digunakan pada pabrik-pabrik. Dan dari ABB Company, yaitu membuat atau membangun robot Yumi dengan memiliki 2 tangan multifungsi
dengan tangan intelijen dan komputer vision sebagai fiturnya. Kemudian pada Xiaoxun di Cina membangun robot multisendi yang terampil untuk fleksibilitas produksi. Kemudian terdapat Universal Robot dengan tipe robot UR series seperti diperlihatkan pada gambar. Kemudian Venac. Robot Venac ini dapat membawa beban besar 35 kg dan itu beban maksimal. Kemudian terdapat juga KUKA dan Swisslog dengan robot LBR Iwa dari KUKA Automated System Peak Teknologi. Robot-robot industri memiliki kesamaan yaitu berbentuk amplop daripada yang ditampilkan pada gambar. Karena robot industri memiliki peran penting saat proses produksi ataupun proses yang lain dalam sebuah pabrik, maka bentuk tangan ini haruslah memiliki fitur yang beragam dan dapat bekerja dengan cepat secara terus-menerus untuk membantu proses produksi pada pabrik. Selanjutnya terdapat Intelligent Service Robot, yaitu robot pelayan. Di sebelah kiri adalah gambar dari beberapa contoh robot pelayan. Servis robot berfungsi sebagai robot pelayan dengan memiliki algoritma untuk melayani dan memberi feedback pada penggunanya, yaitu manusia, kita sebagai pengguna. Beberapa contoh atau fungsi servis robot yaitu seperti pembersih, asisten keluarga, dan asisten rumah tangga yang bekerja dalam rumah. Dapat beberapa jenis robot yang sudah ada yaitu Roomba, iCup, Jibo, Buddy, Luna, Now, Pepper, dan Yoyo. Robot-robot ini memiliki beberapa fungsi yang berbeda, seperti membantu lansia, ada pula yang berfungsi sebagai pembersih rumah, dan juga sebagai asisten di rumah, sebagai menemani saat sendiri, dan untuk bisa juga untuk berdansa, memberi bantuan, dan lainnya. Kemudian terdapat medical robot, ya, termasuk robot yang digunakan untuk keperluan medis. Robot ini dapat membantu proses operasi dan mengurangi pendarahan pada pasien saat dilakukannya operasi karena memiliki presisi yang tinggi sehingga membuat rehabilitas pada pasien cepat dan tidak memerlukan waktu lama untuk sembuh. Robot ini digunakan untuk medis dengan berat besar 10 kilo. Robot ini sangat membantu saat proses operasi. Selanjutnya, unmanned driving vehicle, yaitu kendaraan tanpa awak. Seperti yang kita ketahui, unmanned driving yaitu kendaraan tanpa awak ini kendaraan yang bisa berjalan tanpa adanya pengendara yang mengendarai atau yang menyetir pada mobil tersebut. Unmanned driving diharapkan nilai penjualan kendaraan tanpa awak mencapai 7 miliar US dollar pada tahun 2050 berdasarkan Intel Strategy Analytics. Nah, beberapa fitur yang perlu diperhatikan pada unmanned driving vehicle yaitu teknologi keamanannya, yaitu untuk menghindari kecelakaan serta beberapa banyak kasus yang telah terjadi tentang kecelakaan mobil otonomus ini, sehingga beberapa teknologi perlu dikembangkan dan diperbarui dan dimaksimalkan untuk mendukung keamanan. Banyak perusahaan mobil mulai mengembangkan teknologi keamanan ini. Salah satunya Tesla, Google, dan Apple. Mereka membuat sebuah teknologi radar menggunakan laser ataupun kamera dan masih banyak lainnya fitur untuk mendeteksi atau memberi perintah pada mobil untuk bergerak kemana selanjutnya setelah
mengalami proses tersebut. Dan terdapat gambar pada sebelah kanan, yaitu itu adalah sudut-sudut kamera untuk mendeteksi mobil, atau bisa diibaratkan sebagai mata mobil unmanned, dan itu adalah untuk membantu proses pekerjaan mobil untuk berjalan maju ke depan, mundur, atau bermanuver. Selanjutnya terdapat intelligent logistic robot. Robot ini merupakan robot yang terletak pada gudang atau penyimpanan suatu perusahaan ataupun pabrik dalam proses tata mentata sebuah produk. Warehouse robot yaitu menggunakan intelligent AGV, merencanakan rute dengan jalur elektromagnetik, dan menghindari rintangan dengan sensor yang sederhana. Beberapa pabrikan atau perusahaan, contohnya Amazon, dengan Kiva System, mereka membuat Kiva robot di seluruh gudang mereka, seperti pada gambar. Kiva robot ini dapat mengambil barang darurat untuk mengambil dan diberikan ke petugas gudang, sehingga bisa menghemat waktu dan tenaganya. Karena gudang yang berukuran sangat besar dan memerlukan waktu yang panjang untuk berjalan ataupun berpindah tempat, maka robot ini akan membantu pekerjaan tersebut. Kemudian beberapa pengembangan, beberapa gudang di Cina, di mall, ataupun di tempat penyimpanan yang besar sudah menerapkan robot seperti sistem robot Kiva ini. Kemudian diikuti beberapa perusahaan lain di dunia dengan mengembangkan teknologi warehouse robot seperti ini. Kesimpulan dari presentasi yang saya paparkan ini, pertama, perkembangan intelijen robot dengan perangkat keras dan teknologi AI dapat mencapai progres yang sempurna. Kemudian penggunaan intelijen robot secara luas digunakan dalam robot kolaboratif, kendaraan tanpa awak, dan kesehatan, edukasi, dan hiburan. Kebutuhan teknologi akan menambah jenis dan perbaruan robot dengan mengembangkan teknologi intelijen tinggi, adaptivitas tinggi, dan dengan berdasarkan internet. Kemudian pada masa mendatang, pemopuleran robot akan direalisasikan dengan support pemerintah, investasi, dan kerja keras peneliti sains. Sehingga terdapat beberapa robot yang akan berkembang lebih lanjut dan lebih bermacam-macam dari robot yang sudah ada pada masa sekarang. Kemudian kemungkinan beberapa robot yang akan berkembang di masa mendatang, seperti saya kembali lagi, seperti unmanned driving vehicle ini, mungkin di masa mendatang akan semakin banyak dan semakin beragam varian. Karena untuk masa sekarang, unmanned driving vehicle yang secara umum dapat di pasaran yaitu hanya Tesla saja, mobil Tesla dengan teknologi unmanned driving vehicle ini. Kemudian juga servis robot. Di masa mendatang mungkin servis robot akan semakin kompleks, semakin lengkap fiturnya, sehingga dalam satu robot dapat mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Kemudian robot medis, meskipun beberapa sudah ada robot medis, kemudian akan lebih beragam lagi untuk spesialis operasi yang lain, seperti halnya operasi sendi ataupun otak, ataupun beberapa robot yang dikhususkan untuk operasi, sehingga presisi dan efisien untuk menangani operasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kalau ada salah kata, saya ucapkan maaf, dan terima kasih telah menyimak presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.